Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Khairul. Pada video kali ini saya menyeberang ke Pulau Pian Pasir untuk memperbaiki freezer salah satu teman saya di sana. Freezer yang saya perbaiki ini adalah merek SAP. Freezer ini sudah berumur sekitar 7-8 tahun. Masalahnya freezer ini ketika dinyalakan tidak dingin atau tidak beku. Sebelum melanjutkan perbaikan, terlebih dahulu kita tes nyalakan mesinnya apakah masih bagus atau tidak. Terus kita pegang di bagian pipa kondensornya apakah hangat atau tidak. Kemudian kita cek lagi di bagian lantai atau di evaporator apakah ada dingin atau tidak. Kalau memang tidak dingin, berarti freezer kita mengalami kerusakan atau habis freonnya. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Yang pertama kita lakukan adalah memasang pentil di bagian kompresor. Pentil ini gunanya untuk mengisi freon atau melakukan proses pressure test untuk mengetahui di mana titik kebocoran. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Nonton video ini sampai habis, sampai betul-betul selesai. Mana tahu Anda memiliki freezer yang sama dengan freezer yang saya perbaiki ini. Kemudian kita lakukan pressure test isi tekanan sekitar 80 psi. Perhatikan jarumnya apakah turun dari titik yang telah kita tentukan. Setelah itu kita cek di bagian pengelasan atau di sambungan pipa yang menuju ke kompresor atau di sambungan lainnya apakah ada kebocoran. Salah satu cirinya adalah berminyak atau kita menggunakan air sabun untuk mengetahuinya. Perhatikan juga di bagian pipa kondensor apakah masih bagus atau tidak, dan mencari titik kebocoran di bagian kondensor. Setelah kita cek di bagian luar, ternyata tidak ditemukan kebocoran. Kemudian kita cek lagi di setiap lantai atau evaporator apakah ada ciri-ciri
yang mencurigakan bahwa menunjukkan ada bocor di lantai tersebut. Tetap kita menggunakan air sabun. Kemudian kita cek lagi di bagian belakang evaporator di sambungan lantai tersebut, apakah kita menemukan kebocoran. Coba perhatikan. Ternyata kita sudah menemukan titik kebocorannya. Sekarang kita sudah menemukan titik kebocoran tersebut. Terletak di bagian pengelasan aluminium di pipa evaporator. Setelah menemukan titik kebocorannya, kita tampal dengan lem khusus atau lem khusus untuk evaporator, lem hijau, yang digunakan memang untuk menambal di bagian evaporator. Setelah itu kita lakukan pressure test lagi, kira-kira sekitar 80 psi, untuk memastikan apakah yang kita tambal tadi sudah tidak bocor lagi. Kemudian langkah selanjutnya, kita cek lagi di bagian yang kita tambal apakah masih bocor atau tidak. Jika tidak ada busa yang melembung lagi di bagian yang kita tambal tadi, maka tidak ada kebocoran. Terus kita perhatikan jarum di regulator, apakah posisinya masih tetap atau tidak. Jika masih tetap, maka untuk proses pressure test ini sudah berhasil kita lakukan. Setelah langkah ketujuh tadi selesai, maka kita lakukan proses pemakuman atau proses buang angin di dalam pipa sampai menghasilkan minus 30 psi. Setelah proses vakum selesai, kemudian kita lakukan pengisian freon. Sebelum melanjutkan pengisian freon, kita isi freonnya sedikit, sekitar kira-kira 30 psi. Setelah itu kita running freezer tersebut. Setelah kompresornya menyala, kita rasakan panas di bagian pipa kondensor. Apakah sudah terisi freonnya dengan baik? Kita rasakan juga di bagian body freezer di sebelah kanan dan sebelah kiri, apakah sudah panas? Dan kita cek juga di bagian dalam, apakah sudah dingin. Rasakan setiap lantainya sudah rata dinginnya, sambil melakukan proses pengisian freon. Untuk pengisian freon ini kita lakukan kira-kira sekitar setengah jam secara berlahan-lahan untuk mengisi freon.
Jangan terburu-buru. Isi prion untuk freezer ini kira-kira 10 sampai 15 psi. Jika jarumnya sudah menunjukkan di angka sekian, maka proses pengisian prion sudah selesai kita lakukan. Kemudian freezer yang kita perbaiki ini sudah bagus dan bisa bekerja kembali dan menghasilkan es yang beku lagi. Pekerjaan saya pun sudah selesai. Kemudian saya melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan motor laut sambil menikmati ombak yang lagi kencang. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai menjadi tukang servis kulkas. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menyaksikan video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya.